Ampana adalah kota kabupaten Tojo Una-Una, salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Kabupaten Tojo Una-Una adalah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Poso berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003. Kabupaten Tojo Una-Una resmi menjadi kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Jejak Islam kembali menjumpai Anda bersama saya Ibnu Iksan. Sebagai daerah religius, Kabupaten Tojo Una-Una menyimpan sejarah perkembangan agama Islam. Bagaimana dan siapa yang melakukan penyebaran agama Islam di kabupaten ini? Ikuti saya di Jejak Islam. Masyarakat Ampana mayoritas penduduknya beragama Islam. Dilihat suasana religi semakin terasa. Di kota Ampana berdiri salah satu masjid yang cukup besar dan megah. Masjid ini adalah salah satu tempat masyarakat kota Ampana untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini menandakan perkembangan Islam di kota Ampana sangat pesat melihat antusias masyarakat ikut sholat berjamaah. Islam masuk di Tojo Una-Una ada dua versi perkawinan dan perdagangan. Islam yang di bawah Kesultanan Ternate sekitar abad 17 dan memiliki pengaruh yang cukup luas. Karena dilakukan dengan proses perkawinan dari anak Sultan Ternate dengan seorang wanita kampung yang bernama Indo Bontomo. Karena adanya perkawinan anak Sultan Ternate dengan Indo Bontomo, menunjukkan adanya pengaruh Islam dari Ternate dengan melalui perkawinan di Tojo Una-Una. Diperkirakan pada abad ke-16, Islam masuk ke Tojo Una-Una melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh saudagar-saudagar Bugis Makassar dan Mandar. Salah satu pedagang Bugis yang terkenal menyebarkan Islam di Tojo Una-Una adalah Andi Baso, yang diberi gelar oleh masyarakat Tojo Una-Una Andre Guruta Ritojo, yang artinya orang yang kuasai agama Islam berada di Tojo. Pada tahun 1929, Guru Tua masuk ke Sulawesi Tengah untuk mengembangkan syiar-syiar Islam. Guru Tua dikenal mempunyai beberapa murid yang tersebar di seluruh pelosok Sulawesi Tengah. Salah satu murid Guru Tua adalah Kiai Haji Amin Lasawedi. Kiai Haji Amin Lasawedi sangat dikenal di Tojo Una-Una karena beliau adalah sosok penyebar Islam di Kabupaten Tojo Una-Una. Haji Muhammad Amin Lasawedi kelahiran Wekuli 12 April tahun 1914. Beliau dari sejak kecil sudah dibina oleh orang tuanya, yaitu untuk mendalami ajaran agama Islam. Tidak lama kemudian beliau itu diletakkan di pendidikan Al-Khairat. Beliau dititip kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau belajar di sana sampai menjadi orang yang mempunyai akidah yang kuat, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan didikannya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang terkenal dengan sebutan Guru Tua. Beliaulah dipilih oleh Allah menjadi murid kesayangannya Guru Tua, sehingga beliau mendapat ijazah daripada Guru Tua, yaitu mendapat mandat untuk membawa daripada dakwahnya Guru Tua di daerah Sulawesi Tengah. Beliau ditugas pertama kali sama Guru Tua di Wekuli untuk mendidik daripada masyarakat di sana dengan ajaran-ajaran Al-Khairat. Beliau juga memperjuangkan Al-Khairat mulai dari sejak penjajahan Belanda sampai kepada penjajahan Jepang. Beliau banyak
dibawa oleh guru tua untuk menemani guru tua atau Habib Idrus pergi berdakwah kemanapun guru tua pergi, beliau selalu dibawa. Bahkan ada sejarah yang sangat menggelitik masyarakat Sulawesi Tengah karena saking taatnya beliau, apapun yang diperintah oleh guru tua beliau laksanakan. Bahkan pernah beliau dipanggil oleh guru tua di Masjid Miftahul Khairat di Palu. Pada saat itu Habib Idrus ada di lantai bawah. Kebetulan masjid itu ada 2 lantai. Beliau ada di atas lantai 2. Di saat Habib Idrus mengatakan amin, ta'al, ta'al, katanya Habib Idrus, maka Kiai Haji Muhammad Amin ini bukan lewat pintu atau turun tangga, tapi beliau langsung meloncat dari tangga yang kedua langsung ke tangga yang pertama, lantai yang pertama. Apa sebabnya ditanya oleh masyarakat, oleh teman-temannya, Haji Amin Lasawedi, kenapa engkau tidak lewat pintu? Beliau katakan, terlalu lama kalau saya lewat pintu, guru saya telah menunggu kehadiran saya. Sehingga beliau tidak peduli mau patah tulang atau apa, itu kelebihannya Haji Amin dalam ketaatan sebagai murid kepada gurunya. Sehingga beliau mempunyai kelebihan-kelebihan dan Allah angkat sebagai seorang yang mendapat gelar wali Allah, khususnya di Tojo Una-Una. Beliau banyak datang kepada masyarakat bukan dengan ceramah, tapi beliau dengan akhlak yang mulia. Beliau dengan senyum datang kepada masyarakat, bukan marah, tapi beliau dengan kasih sayang. Itulah beliau diajar oleh gurunya yaitu Habib Idrus, yaitu menyempurnakan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain peninggalan bangunan Masjid Kiai Haji Amin Lasawedi, mempunyai beberapa murid yang melanjutkan syiar-syiar Islam di Tojo Una-Una. Salah satu murid Kiai Haji Amin Lasawedi adalah Ustadz Maskur Ali yang telah mendirikan beberapa taman pengajian. Salah satunya taman pengajian yang berada di Masjid Miftahul Khairat. Taman pengajian yang dibina Ustadz Maskur Ali dilaksanakan 4 kali dalam 1 minggu. Taman pengajian ini mengajarkan anak-anak mengenal huruf-huruf Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci bagi kita umat Islam yang berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. فانتشرت آثار سرفه في عوالم الشهادات والغياب. Selain taman pengajian, Ustadz Maskur Ali juga adalah pembina majelis taklim yang ada di Ampana. Majelis taklim binaan Ustadz Maskur Ali setiap minggunya mengadakan pengajian. Kegiatannya ini dilaksanakan dari rumah ke rumah. Majelis taklim adalah salah satu lembaga Islam yang ada di Indonesia, yang perkembangannya sangat pesat di kalangan muslimah di Indonesia. Terlihat di Ampana majelis taklim binaan Ustadz Maskur Ali yang setiap minggunya mengadakan pengajian. Di dalam Islam, orang yang memelihara anak yatim, memberi makan dan minum, pasti Allah akan memasukkan ke dalam surga. Kecuali dia melakukan dosa yang tidak diampuni.
Fatimah adalah salah satu anak dari Kiai Haji Amin Lasawedi yang telah mendirikan panti asuhan di Kota Ampana. Di dalam panti asuhan ini berdiri Madrasah Sanawiyah Khairul Amin, yang mana bangunannya terdiri dari 2 lantai. Yayasan Khairul Amin sangat terbuka untuk masyarakat Ampana. Terlihat adanya kegiatan akikah yang dilakukan salah satu masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una. Proses akikah ini dilakukan secara sederhana dan sangat tradisional. Sesuai ajaran-ajaran Islam, dilihat anak-anak panti dan murid-murid pesantren ikut menghadiri acara akikah yang dilaksanakan di salah satu ruangan panti asuhan ini. Kiai Haji Muhammad Amin Lasawedi itu dalam dalam perkembangan intelektualismenya itu lebih banyak kemudian tumbuh tampil sebagai seorang ulama yang berkarakter tasawuf ya. Jadi disiplin keilmuan yang tumbuh dan lekat dalam kepribadian Kiai Haji Muhammad Amin Lasawedi itu adalah ulama yang berkarakter sofistik ya, dalam artian bahwa citra tentang keulamaannya itu sekaligus ya, beriringan dengan sosok beliau sebagai seorang waliullah. Nah jadi selanjutnya kita lihat ya, ada fragmen ya sejarah tentang bagaimana kemudian Kiai Haji Amin ini atau oleh masyarakat di Tojo Una-Una ini lebih kerap ya, lebih akrab menyebut beliau dengan kata uwa ya, atau sebutan uwa. Nah, uwa ini adalah bentuk ya, adalah diksi tentang penghormatan kepada orang yang sangat ditokohkan, seorang yang dituakan ya di kalangan masyarakat luas. Nah, itu mereka sebut dengan uwa. Sehingga pada belakangannya, pada gilirannya kata uwa ini menjadi sebutan ya yang melekat pada identitas jati diri seorang Kiai Haji Muhammad Amin Lasawedi. Sehingga orang lebih sering menyebut beliau dengan sebutan Uwa Amin ketimbang Kiai Haji Muhammad Amin Lasawedi. Gitu. Nah, adapun terkait tentang bagaimana perkembangan risalah dakwah yang beliau bawa ya, ini kan sebetulnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari instruksi langsung ya, pendiri utama Al-Hirad yaitu guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, karena memang ada keterkaitan ya, pertautan jati diri keilmuan antara guru tua dengan Uwa Amin. Ya, dalam pengertiannya bahwa kedua sosok ini adalah bagian yang sebetulnya tidak bisa kita jelaskan dalam fragmen yang terpisah. Karena untuk menggali ya, akar intelektualisme Kiai Haji Amin, ini sebetulnya ini sangat erat kaitannya dengan pembawa ajaran Islam di Sulawesi Tengah yang paling awal, yaitu guru tua. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, guru tua ini adalah pembawa Islam dalam periode ilmu pengetahuan. Kalau mau lebih jauh kita melacak itu, sebetulnya ada periodisasi di situ. Pertama itu adalah periode rasionalitas yang dibawa oleh Dato' Karama. Kemudian periode periode indoktrinasi yang dibawa oleh Islam Bugis Mandar. Nah,
babak terpenting dari periode intelektualisme itu atau ilmu pengetahuan itu adalah periode ketika Guru Tua masuk di Lembah Palu ini dengan membangun institusionalisasi pendidikan melalui pelembagaan aliran tadi. Nah, itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ya tentang estafet Kipradawa Kiai Haji Amin Lasawedi ini ya. Ini alhamdulillah berlanjut ya sampai pada anak keturunannya. Amanah ya. Amanah yang pernah digariskan oleh Kiai Haji Amin Lasawedi ini kemudian dimanai oleh keturunannya ini sebagai upaya untuk mendirikan lembaga pendidikan yang murni benar-benar untuk umat ya. Ini diorientasikan ya. Jadi segmennya itu ya, segmen pasarnya kalau kita bahasakan demikian, segmen pasarnya itu memang dikhususkan untuk orang-orang yang kurang mampu. Sehingga lembaga pendidikan yang belakangan dikembangkan ya, didirikan oleh anak keturunannya yaitu Dr. Randa Fatima Haji Amin Lasawedi, ini memang orang yang diamanahkan langsung. Jadi kalau kita mau lihat, kita mau lacak, sebetulnya setiap anak itu, anak keturunan Haji Amin ini memiliki tugas yang berbeda-beda ya, amanah yang berbeda-beda. Ada yang disuruh untuk mengurus masjid, ada yang disuruh untuk bantu-bantu fakir miskin, ada yang disuruh untuk menetap di salah satu tempat, di situ dia mengajar dan lain sebagainya. Nah, tapi khusus untuk Fatimah Lasawedi ini, beliau diamanahkan langsung untuk menyekolahkan anak yatim piatu, untuk kasih makan mereka, untuk mendidik mereka. Nah, itu dari interpretasi terhadap pesan amanah ini kemudian terbesit inisiatif untuk mendirikan yayasan lembaga pendidikan yang tingkat kesatuannya itu dimulai dari TK sampai ke SMA, dan insya Allah kedepannya kita akan berusaha untuk membangun perguruan tinggi di sini. Yayasan Khairul Amin sangat memperhatikan pendidikan. Dilihat dari proses belajar di Madrasah Sanawiyah Khairul Amin. Yayasan Madrasah Sanawiyah Khairul Amin sendiri memberikan 5 mata pelajaran tambahan, yaitu hafalan Al-Quran dan hadis, fikih, akidah dan akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Dalam proses belajar mengajar seperti sekolah-sekolah umum lainnya. Proses belajarnya dilakukan di dalam kelas. Cuma yang membedakan siswa laki-laki dan perempuan dipisahkan karena mereka mempunyai kelas masing-masing untuk belajar. Di MTS Khairul Amin sendiri sama seperti sekolah umumnya pada umumnya sebenarnya. Kita menggunakan kurikulum dinas. Kemudian ada juga kurikulum tambahan dari yayasan. Jadi untuk mata pelajaran yang umum sama seperti di sekolah-sekolah umumnya. Cuma kita ada tambahan khusus di madrasah sendiri, ada tambahan 5 mata pelajaran, yaitu Al-Quran hadis, fikih, sejarah kebudayaan Islam, akidah akhlak sama bahasa Arab. Kemudian kita juga memadukan dengan kurikulum yang ada di yayasan dengan materi-materi tambahan yang diajarkan pada saat di pondok. Ya, makanya kita punya asrama sendiri untuk putra dan asrama untuk putri. Adapun pelajaran-pelajaran ditambahkan di dalam pelajaran-pelajaran pondok itu termasuk tahfizul Quran, kemudian bahasa Arab, mengaji. Kalau kami di sini mungkin yang masih kurang itu sarana prasarana, baik itu sarana prasarana yayasan, dalam hal ini pondok asrama dari putra dan putri itu masih keterbatasan. Kemudian juga ruang kelas kami juga masih keterbatasan. Ini sebenarnya ruang kelas yang ada ini
sebenarnya ditujukan untuk asrama. Cuman karena masih keterbatasan, kami masih menggunakan untuk ruang kelas. Dan ruang kelas kami pun, ruang kantor kami masih menggunakan ruang kelas untuk ruang guru. Itu dalam yang masih menjadi kekurangan kami. Selain belajar di kelas, siswa-siswa yang tinggal di pondok, proses belajar yang di luar jam sekolah dilakukan secara santai. Dilihat, beberapa anak belajar di pondok-pondok, ada yang duduk di bawah pohon, dan sebagian anak-anak diajar oleh gurunya. Proses belajar anak-anak yang di pondok sama dengan proses belajar umum. Mereka dipisah antara laki-laki dan perempuan. Dengan didirikannya Yayasan Khairul Amin ini diharapkan munculnya generasi-generasi Islami di Kabupaten Tojo Una agar tetap membawa daerah ini menjadi daerah religi, seperti cita-cita Kiai Haji Muhammad Amin Lasawedi. Demikian program Jejak Islam persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Saya Ibnu Iksan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di program Jejak Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.